Yo 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 yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, kita ke aktivitasnya masih tetap di bengkel dan selalu di bengkel. Hari ini kita akan mereview Yamaha Aerox. Di mana Yamaha Matic Aerox ini masih motor baru ya, termasuk ini 2019 kalau nggak salah ya, Aerox terbaru. Kalau ngelihat platnya 2019. Ini motornya nggak ada yang rusak parah dalam arti gejala yang begitu ya. Intinya ini perawatan, servis perawatan. Jadi kata ibunya tadi, Mas, motorku ini dari beli belum pernah ke bengkel, belum pernah diapa-apain. Tolong dicek bagaimana cara ngerawat, atau paling tidak dicek aku wedine engko nek enek apa-apa Mas gitu kan. Ya paling enggak ganti oli atau servis rutin, apa yang diservis. Nah, sakjane nek Matic iku nek motor anyar sing diservis opone to Mas gitu kan. Ibunya kan nanya begitu. Nah, jadi oke, kita akan servis, kita ganti oli. Oli itu standar Yamaha Matic sama oli Gardan. Habis itu kita ngecek servis rutin aja, servis ringan. Selama motor ini nggak ada gejala, kita servisnya ringan aja, tapi nggak ada salahnya kita cek terutama di bagian filter udara sama bagian fan bell. Biasanya fan bell ini bagian gardan atau bagian fan bell ini biasanya sering kali dia kalau nggak pernah dicek, biasanya kotorannya di dalam nggak bisa keluar. Habis itu nanti timbul lama-lama gejala suara cericit-cericit, nah kayak suara tikus. Kadang-kadang ada yang, Mas, kenapa ya fan bellku bunyi kayak suara tikus? Nah gitu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, untuk menghindari bunyi-bunyi seperti itu, maka kita cek atau tanggulangi agar hal tersebut itu enggak terjadi. Oke, lanjut, kita akan buka bagian fan bell, kita akan buka bagian gardan. Kalau dari motor baru tahun 2019 ini Aerox baru, Yamaha Matic Aerox terbaru tahun 2019. Kalau dilihat dari platnya tadi ya, tahun 2019 ini belum pernah dibongkar kata ibunya, dan belum pernah diapa-apain. Jadi kita membukanya ini intinya perdana. Kita nggak ada kalau ibunya sih bilang nggak ada permasalahan khusus ya, misalnya kayak merebet atau bunyi-bunyi atau apa gitu, nggak ada gejala khusus gitu ya. Jadi intinya servis rutin. Nah, kalau nggak ada merebet berarti kita nggak usah cek injeksinya, kita fokus ke bagian filter udara sama bagian gardan. Ini sekedar perawatan ringan, membersihkan debu-debu, ngecek fan bell apakah ada masalah, kita ngecek ruler apakah ada masalah. Yang sekiranya walaupun suaranya nggak ada masalah, tanda-tanda suara kasar atau apa, tapi paling tidak kalau kita cek, kita bersihin, kita jadi tahu. Jadi kalau tahun 2019 sampai sekarang 2021 ya, berarti sekitar 2 tahun. Kalau motor selama sekitar 2 tahun belum pernah dibongkar, paling tidak itu pasti ada gejala-gejala, atau ya paling tidak servis rutin itu harus. Apalagi 2 tahun ya. Ibunya cuman rutin mengganti oli mesin tiap bulan. Itu bahkan nggak ada yang lain gitu kan. Jadi kita intinya servis rutin, membersihkan bagian fan bell, gardan, ngecek. Kita semprot-semprot debunya, dicek apakah ada yang perlu ditangani, mungkin sealnya bocor dari dalam nggak kelihatan gitu kan. Di dalam gardan ini ada seal Matic, seal gardan, seal askrek namanya satu, yang bagian belakang itu namanya ACVT. Dimana ACVT ini kalau sekiranya bocor, dia ngerembes pelan-pelan, ngerembes, nanti lama-lama akan oli akan menyebar ke bagian fan bell, membasahi puli, biasanya nanti akan menimbulkan bunyi atau tenaganya mulai loyo. Nah, di situ gejala-gejala awal dari penyakit Matic, terutama di bagian gardan ya. Tapi kalau untuk ini motor baru 2019 ya, sekitar 2 tahun, berarti
kata ibunya sih belum ada gejala, cuman nggak ada salahnya tolong dicek mas. Aku wedi, aku takut ya nanti kalau ada apa-apa gitu kan, tiba-tiba mogok di jalan atau putus fan belt atau apa ya, namanya ibu-ibu, semua konsumen pasti akan ada khawatir. Nah makanya kita cek apakah ada permasalahan khusus atau ada yang lain. Nah untuk memastikan itu kita cek, kita buka satu-satu bagian fan belt ya. Kalau bagian injeksi nggak perlu dibuka, nggak perlu diservis karena nggak ada gejala. Biasanya kalau servis injeksi biasanya mungkin ada gejala, mas motorku kok kadang-kadang berebet ya gitu kan, mas motorku kadang-kadang kok digas kayak kosong, kayak habis minyak ya, padahal minyaknya full mas. Nah mas, injeksi motorku ini kok kalau pagi kadang-kadang susah ya starternya, berebet-berebet. Nah paling tidak ada gejala-gejala yang disampaikan oleh si yang punya motor atau si yang pasien motor ini ya. Cuman dari riwayat tadi ibu tadi katanya nggak ada permasalahan yang mendetail gitu kan. Intinya ibu ini suruh ngecek servis rutin, siapa tahu ada apa-apa. Nah karena selama 2 tahun, selama 2 ngambil motor ini belum pernah dibuka gitu kan. Oke, ini kita buka bagian fan belt, kita buka bagian gardannya. Ini kita cek satu-satu ya, kita nanti buka satu-satu bagian kampas ganda, apakah ada permasalahan, apakah dia lengket, apakah dia ada tanda-tanda yang sekiranya harus ditanggulangi. Terus ini yang depannya bagian ruler, apakah rulernya sudah nggak simetris dalam arti bulat, longgar, full, apakah perumahan rulernya sudah longgar sehingga dalam waktu dekat akan menimbulkan bunyi. Biasanya kalau perumahan ruler ini kocak, dia bunyinya begini, klotok 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 klotok. Kalau digas hilang, kalau dilangsamin lagi klotok 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 klotok. Nah itu kurang lebih tanda-tanda perumahan ruler itu sudah mulai kocak. Nah bagaimana cara mengatasinya, menanggulanginya, yaitu dengan setelah kita memastikan, setelah kita cek seperti ini, kalau memang perumahan ruler kocak, ini biasanya mau nggak mau harus ganti spare part perumahan ruler. Untuk kelasnya Matic, semua Matic ini kan menggunakan perumahan ruler. Nah kalau gejala awal sebelum dibongkar, misalnya ada yang punya motor di rumah Matic, sekiranya ada suara klotok 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 di bagian gardan, itu kemungkinan besar itu bagian rumah ruler. Rumah ruler itu harus ganti, dan partnya atau spare partnya ini ada macam-macam ya, ada yang asli, ada yang biasa, ada yang ini itu segala macam gitu kan. Kualitasnya barang itu tergantung sama merek. Kita menyebutkan kualitas karena kita sudah sering memakai, antara asli, biasa, segala macam sudah pakai. Nah ini kita cek bagian ruler. Nah ini rulernya nggak masalah. Kalau kita lihat ini bagian seal askrek itu bersih, dia nggak ada bocor. Biasanya kalau seal askreknya ini bocor, ini akan menyebar olinya dan ini akan basah semua. Ruang gardan, ruang fan belt ini akan basah. Tapi ini enggak. Nah, merembet ke belakang, ini seal askreknya enggak bermasalah juga. Ini masih kering ya, ini cuman debu aja, paling enggak sampai ada yang bocor, enggak ada yang basah, berarti dinyatakan sealnya ini tidak bermasalah alias baik-baik saja. Lanjut kita ke bagian perumahan ruler ya. Sebelumnya kita semprot dulu. Nah ini cukup debu-debunya dibersihin seperti ini. Sekiranya yang punya motor di rumah, atau syukur ada alatnya, kunci paling enggak bisa dibersihin sendiri. Kalau sekiranya enggak mau repot, silahkan datang ke bengkel, konsultasikan atau dibersihkan, suruh ke bengkel, monggo. Nah ini perumahan rulernya. Ini yang namanya perumahan ruler. Perumahan ruler ini kita nyatakan baik, bagus, karena dia nggak kocak, habis itu nggak ada bunyi. Nah ini tutupnya ya, tutup rumah ruler, kita juga nyatakan ini baik. Ini kipasnya kita cek semua satu-satu karena ini nggak ada bunyi. Nah ini penutup debunya ya, busanya, ini semua debu itu tersaring di sini.
Ini harus rutin disemprot ya, dibersihin biar aman, yang make juga aman, tenang. Untuk efek kedepannya juga nggak akan banyak masalah, karena hal sepele kalau kita biarkan seperti ini terus menerus, nanti lama-lama akan kampas gandanya bermasalah, fanbelnya akan bermasalah, bunyi kayak suara tikus. Nah, ini penyebabnya seperti itu. Gejala-gejala sepele kalau kita biarkan di bagian motor ini lama-lama akan merembet, biasanya seperti itu. Maka kita sarankan sebagai bengkel, kita selalu menyarankan yang terbaik bagi konsumen itu agar selalu mengingati atau menyurvei motor sendiri. Kalau sekiranya nggak sempat, antar aja ke bengkel, silahkan konsultasikan, tanyakan, "Mas, motorku apa nih ya?" gitu kan. "Mas, motorku kira-kira apik ora ya?" gitu kan. "Kira-kira ada masalah atau enggak ya?" gitu. Nah, silahkan datang ke bengkel kepercayaan Anda, bengkel mana yang sekiranya sudah menjadi langganan sampean. Atau kalau mau nanya-nanya, silahkan isi kolom komentar di bawah tentang segala keluh kesah tentang dunia perbengkelan, terutama Matic, mungkin semua motor yang ada di rumah. Silahkan tanya ke sini, kita akan jawab, kita akan share, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu. Kita tujuannya share, kita tujuannya berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang para senior, para master, kita minta izin untuk kita intinya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat. Sekiranya yang bermanfaat mau dipakai monggo, kalau enggak cukup dilihat, kalau enggak sekiranya cocok, cukup saling menghormati. Oke, kita lanjut bagian gandanya ini kondisinya masih bagus. Gandanya kondisinya masih bagus, nggak ada permasalahan, kampasnya juga bagus. Habis itu pulinya juga nggak bermasalah. Intinya di bagian gardan ini nggak ada masalah. Dari fanbelnya, dari gardannya, dari kampas gandanya, dari rumah rulernya, dari rulernya sendiri nggak ada masalah. Jadi setelah kita cek, setelah kita servis, setelah kita selesaikan semua ini, kita pastikan ke ibunya, kita ceritakan ke ibunya bahwa motornya nggak ada masalah. Karena pertama, motor ini baru 2 tahun. Di pemakaian ibu-ibu itu biasanya jarang bermasalah, kecuali kalau yang pakai anak muda ya, beda lagi. Cuman untuk lebih meyakinkan hati seorang ibu-ibu dalam memakai motor, takutnya terjadi apa-apa, takutnya was-was di jalan. Nah, untuk memastikan itu, ibunya datang ke bengkel, mau konsultasi, mau suruh ngecek, mau servis ya. Oke, kita layani dengan baik. Insya Allah semaksimal mungkin kita akan berusaha untuk yang terbaik. Kita berusaha untuk membersihkan, nggak ada yang diganti, intinya cuma nyervis terus sama ganti oli. Oke, kita lanjut, kita bersihkan sama bensin ya. Bensin boleh, pertalite boleh, sekiranya ada, untuk membersihkan debu-debu ini. Hampir 2 tahun nggak pernah dibongkar. Cukup terawat ya, dalam arti selama ngambil dari baru sampai sekitar 2 tahun, dalam arti cukup terawat itu nggak ada kerusakan yang berarti. Oleh mungkin pemakaiannya juga kondisinya nggak begitu terlalu berlebihan gitu kan, jadi wajar kita memaklumi. Ini kurang lebih
cara atau trik-trik untuk mengantisipasi, trik-trik untuk menjaga agar yang mempunyai motor gardan itu selalu dalam kondisi fit atau dalam kondisi optimal. Ini alangkah baiknya ini rutin dicek atau dibersihkan seperti ini, paling enggak 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Itu alangkah lebih baiknya. Selain untuk membersihkan kotoran atau debu di dalam, ini akan bermanfaat juga mengetahui apa yang sekiranya rusak, apa yang sekiranya harus segera diganti. Wong kita bengkel itu harus bisa melihat sekiranya ini usianya sekian lama, usia spare part misalnya kayak fan belt ini mau putus atau enggak, ini sekian bulan lagi harus diganti. Nah, itu analisa seorang bengkel harus bisa. Jangan cuman bersihin, jangan cuman diperintah mas servis bersihin, ya nggak boleh seperti itu. Karena seorang bengkel itu harus benar-benar melihat, menganalisa. Nanti kalau misalnya pasien nanya, mas kira-kira gimana motor saya, mas kira-kira gimana kondisinya, amankah untuk ke depan, sekian lama berapanya aku harus mengganti partnya, spare partnya yang ada di dalam ini. Jadi kita harus bisa menjelaskan, kita harus bisa menganalisa, kita sambil membersihkan kita harus ngecek semua. Oh ini barangnya masih bagus, oh ini barangnya sekiranya harus diganti sebentar lagi. Nah gitu, kita harus bisa seperti itu. Seorang mekanik dituntut harus seperti itu, kejeliannya, ketelitiannya, analisanya harus baik. Nah seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan cuman bisa dibilang servis atau bersihin itu sesuai aturan tok, itu nggak boleh. Alangkah lebih baiknya, alangkah lebih afdolnya kalau seorang bengkel, seorang teknik, seorang mekanik itu kerjanya sambil menganalisa. Tujuannya memang sekedar bersihin, tujuannya memang sekedar servis gitu kan, tapi harus bisa menganalisa sistem kerjanya mesin ini, sistem kerjanya gardan ini. Kalau digas sekiranya sistem kerjanya seperti ini, kalau dilepas gas seperti ini, kondisi fan beltnya seperti ini, kendor atau enggak, kenceng atau terlalu kenceng atau terlalu kendor, rulernya bagaimana, kampas gandanya bagaimana, pir-pir di dalam sistem kerjanya bagaimana, dicobai semua, dilihat di semua. Maka kita seorang mekanik itu harus benar-benar seperti itu, teliti. Kita harus bisa menganalisa, kita harus lihat benar-benar bahwa usia barang ini kira-kira 2 bulan lagi harus diganti bu, misalnya 1 bulan lagi ini harus diganti bu, oh ini masih bagus nggak usah diganti bu. Kita harus bisa seperti itu. Jangan cuman membersihin, jangan cuman kerja berdasarkan aturan, berdasarkan buku. Kadang-kadang kenyataan di lapangan itu lain. Oke, sampai di sini kita bisa memahami ya, kita bisa pahami tentang servis gardan. Oke, kita lanjut, kita masangi rulernya ya. Ruler ke perumahan ruler. Ini yang dikatakan tadi kalau bunyi klotak iya bagian ini. Tapi ini nggak bermasalah ya. Jadi nggak ada bunyi kletak nggak ada. Habis itu kocak juga nggak ada. Nah, kita pasang. Ini yang namanya perumahan ruler. Kalau ada yang punya matic berbunyi kasar letak, nah ini harus diganti. Biasanya ini kocak di bagian bos-bosannya ini. Oke, kita sudah cek semua, kita sudah analisa semua bahwa bagian, nah ini retaknya juga nggak ada, gejala yang ditimbulkan di bagian fan belt ini nggak ada. Jadi kita pasang lagi sesuai keadaan kayak yang di awal. Sekiranya ini nanti sudah dipasang, kita bisa menjelaskan sama ibunya bahwa ini cukup diservis rutin, dibersihin rutin untuk mengantisipasi biar nggak merembet, bahwa fan belt ini masih bisa dipakai untuk sekian lama atau sekian bulan. Itu harus kita bisa menganalisa agar kondisinya tetap terjaga, agar kondisinya tetap aman untuk dipakai sehari-hari. Oke, lanjut.
Ini kita masang bagian gardan, kampas ganda kita nyatakan baik, nggak ada masalah. Kita langsung pasang satu-satu. Motor cc gede ini, Aerox ini, Matic ini kelasnya gede, jadi harus bener-bener sering dirawat, apalagi untuk perjalanan jauh ya, misalnya untuk keluar kota atau sering hobi touring memakai motor Matic yang gede ini, harus ekstra bener-bener dirawat ya. Jangan sampai kejadian, kadang-kadang Matic ini sering nggak pernah dicek, nggak pernah diservis, lah kok tiba-tiba fan belnya putus di jalan, nah lah kok tiba-tiba rulernya hancur di jalan. Nah itu karena yang sering terjadi itu motor nggak pernah diservis ya, ada bunyi sedikit-sedikit nggak pernah diperhatikan. Sekiranya ada ya tanda-tanda suara yang lain daripada yang lain, misalnya kayak biasanya halus kok ada suara kasar atau ada klotok-klotok atau ada apa, dibiarkan, itu nanti lama-lama akan fatal di jalan. Makanya kita sarankan datanglah ke bengkel, datanglah ke mekanik siapa yang sekiranya sudah menjadi langganan kepercayaan sampean atau Anda semua, untuk mengkonsultasi masalah motor yang dirasakan di rumah. Misalnya motornya kok beda ya, klotok-klotok atau kasar atau apa gitu, silahkan datang ke bengkel, nanya dulu, nggak masalah, wong nanya itu gratis. Silahkan nanya dulu, silahkan konsultasi dulu gitu kan. Kalau sekiranya ini ada apa-apa, jangan dibiarkan daripada nanti fatal di jalan. Oke, kita sekedar menyarankan, kita sekedar share, kita sekedar berbagi ilmu, kita sekedar berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikan video ini, yang sekiranya mempunyai Matic, yang sekiranya ada penyakit Matic yang di rumah, oh ini kira-kira apa ya, nah gitu, silakan simak video ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau sekiranya kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Kalau sekiranya kurang jelas juga silahkan datang ke bengkel, nanya dulu, nggak masalah. Mampir pas misalnya dari jalan kemana atau dari ya intinya dari jalan terus mampir ke bengkel, silahkan nanya dulu apa gejalanya, silahkan tanya dulu apa penyakitnya, itu nggak masalah. Kita termasuk kita siapapun biasanya bengkel itu rela ditanyain ya. Biasanya kalau memang benar-benar jiwa bengkel itu pasti akan selalu menjawab dengan pertanyaan yang baik, akan selalu menerima pertanyaan-pertanyaan dari luar. Oke, ini kita sudah selesai ya masang tutup fan belnya, kita tinggal filter sudah selesai, penutup fan bel atomnya ini sudah selesai, covernya sudah selesai, otomatis nggak ada permasalahan. Kita tinggal uji coba, cek, dipastikan nggak ada masalah. Oke, kita pasang cover. Pasang cover, habis itu filter udara selesai. Untuk servis gardan kita nyatakan selesai.
Terima kasih sudah mengikuti kegiatan dunia perbengkelan bersama Dinda Gemes. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita saling berbagi pengalaman. Mohon maaf kalau ada sekiranya yang kurang berkenan. Intinya kita bershare, intinya kita berbagi. Kalau sekiranya yang nggak cocok, intinya saling menghormati aja. Kalau yang cocok, monggo silahkan selalu mengikuti kegiatan Dinda Gemes dalam dunia perbengkelan. Oke, sekali lagi terima kasih sudah setia sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam kuku ireng. Thank you.